Kita masih terus bersuara untuk mengajak masyarakat, termasuk Pak Prabowo terlibat, mendukung agar Jokowi itu ditangkap dan diadili. Kita tidak pernah mendukung Prabowo gitu, ya, kita tidak juga melipir. Tapi karena dia sudah ada di presiden kita, apa yang optimal yang bisa dia lakukan, itulah yang kita usulkan. Kalau memang tidak bisa, kami dari petisi 100 mengajak, karena ini dijamin juga oleh konstitusi, mengajak seluruh rakyat untuk dua-duanya itu diturunkan. Ya, dengan apa? Dengan revolusi. Ada sekitar 48 peraturan, PP, Kepres dan sebagainya yang dikeluarkan oleh Jokowi menjelang lengser. Nah, ini perlu segera dibatalkan oleh Prabowo karena ini banyak hal-hal yang strategis. Menteri-menteri ya yang sudah sangat banyak bukti-bukti korupsinya itu segera ditangkap dan diadili, dan Prabowo itu berani memecat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bagindo Channel. Apa kabar? Semuanya sehat-sehat ya? Siang tadi saya dengan beberapa teman, ada Jenderal Sunarko, ada Mursalin, ada Bang Marwan Batubara, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, untuk mengikuti sidang ketiga ya, rakyat melawan Joko Widodo. Yang kita persoalkan adalah perbuatan melanggar hukum Joko Widodo berupa rangkaian kebohongan selama dia berkuasa periode 2014 sampai 2024 ya. Dan kita dalam gugatannya disebutkan bahwa rangkaian kebohongannya dari mulai bahkan ketika masih gubernur Jakarta itu telah menyebabkan kerugian bagi warga negara Republik Indonesia WNI ya. Dan antara lain berupa teralokasinya APBN untuk kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya bagi rakyat tapi digeser-geser sehingga merugikan. Nah, salah satu petitum kita, tuntutan kita adalah bahwa minta agar majelis hakim memerintahkan negara untuk satu, tidak membayarkan pensiun Jokowi yang seumur hidup sebagai presiden, ya, mantan presiden. Yang kedua, memerintahkan kepada negara agar menghentikan pemberian rumah, lahan, dan isinya kepada mantan presiden Joko Widodo. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, meminta agar majelis hakim memerintahkan kepada tergugat Joko Widodo untuk membayar semua utang yang dia buat selama dia berkuasa, karena penggunaannya tidak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Menarik ya teman-teman sekalian. Saya siang ini tidak ngomong soal itu sore ini ya, tapi itu sudah tadi sebagian ada dalam laporan langsung saya dari lokasi ya, sebagai salah satu prinsipal, salah satu penggugat. Nah, yang kita mau bicara sore ini adalah masih dari sisa-sisa pertemuan Forum Tanah Air di Grand Hotel Kemang hari Ahad kemarin ya. Ada sejumlah pembicara yang antara lain yang saya mau potong ini adalah pembicara dari Marwan Batubara. Sebagai salah satu koordinator petisi 100, Marwan bicara cukup terang dan tegas ya. Pertama sepertinya menjawab tanda kutip tudingan Said Didu yang bicara sebelumnya, yang marah-marah karena dia menilai rakyat Indonesia sepertinya mulai melupakan kesalahan-kesalahan Joko Widodo. Begitu dipaparkan oleh Said Didu bagaimana selama 10 tahun berkuasa Jokowi membuat bangsa Indonesia terpuruk dengan hutang yang sangat tinggi, BUMN kolaps dan sebagainya terusnya.
Dan dia menyimpulkan bahwa Indonesia tidak akan pernah selamat selama Prabowo tidak lepas dari Joko Widodo. Ya, nah Marwan Batubara menjawab marah-marahnya marah-marahnya Said Didu ya. Maka menurut Marwan rakyat tidak melupakan kesalahan Joko Widodo. Bahkan rakyat masih tetap berupaya untuk menuntut pertanggungjawaban Joko Widodo atas segala dosa-dosa dan kesalahannya terhadap bangsa dan rakyat Indonesia. Dan antara lain seperti yang diajukan dalam gugatan 7 orang ya, Habib Rizik Syihab, Mayor Jenderal Sunarko, lalu ada Marwan Batubara, ada saya Edi Mulyadi, ada Mursalin, ada Eko Sucayo, dan ada Munarman. 7 orang menggugat Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tadi berlangsung sidang yang ketiga kalinya. Tapi seperti diduga, Jokowi pun tidak hadir. Bahkan kali ini perwakilannya juga tidak hadir. Nah, jawaban Marwan Batubara menjadi menarik karena dia memastikan kepada semua pihak ya bahwa rakyat tidak lupa dengan kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa Joko Widodo. Supaya nggak panjang lebar, ini nggak panjang, bukan cuplikannya, tapi memang kemarin Marwan itu bicara cuma hanya sekitar 5 menit atau 6 menit kurang ya. Ini videonya, silakan. Mas Hersu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal, jadi saya perlu klarifikasi ke Pak Said Didu. Ya, jadi kita masih terus bersuara untuk mengajak masyarakat, termasuk Pak Prabowo terlibat mendukung agar Jokowi itu ditangkap dan diadili. Ya masih Pak itu. Dan kita, saya ingat dengan Bang Refli juga di Hotel Sabang sehari setelah pengumuman MK, dan juga dengan Mbak Rahmah ya, ada Pak Antoni juga. Kita tidak pernah mendukung Prabowo gitu ya, kita tidak juga melipir, kita konsisten bahwa Prabowo pun menang pilpres dengan proses pemilu yang sangat curang ya. Jadi karena itu harus jelas, kita tidak bicara tentang bahwa kita sekarang dukung Prabowo, tidak, tapi karena dia sudah ada di presiden kita, apa yang optimal yang bisa dia lakukan, itulah yang kita usulkan. Kalau memang tidak bisa, kami dari Petisi 100 mengajak, karena ini dijamin juga oleh konstitusi, mengajak seluruh rakyat untuk dua-duanya itu diturunkan. Ya, dengan apa? Dengan revolusi. Ini harus supaya dipahami, itulah posisi kita. Yang kedua, sebetulnya ada sekitar 48 peraturan PP, Kepres dan sebagainya yang dikeluarkan oleh Jokowi menjelang lengser. Ini ditambah tadi yang disebut oleh Bang Refli ada 5, ini saya kira sesuatu yang perlu segera dibatalkan ya. PP apalagi Kepres oleh siapa? Oleh Prabowo, karena ini banyak hal-hal yang strategis yang antara lain untuk melanggengkan yang namanya rezim oligarki nepotis warisan dari Joko Widodo Mulyono. Karena itu, dan ini sebenarnya dilarang oleh undang-undang, ini tidak demokratis, ini sudah menggunakan kekuasaan otoriter oleh Jokowi, maka 40-an peraturan dan Kepres itu harus segera dibatalkan oleh Prabowo. Kalau memang benar ini dia adalah presiden pilihan rakyat dan sesuai dengan Sabta Marga yang kata itu ada 7 sumpah sebagai tentara, tunjukkanlah itu. Nah yang terakhir, saya kira kita perlu untuk melanjutkan bagaimana menteri-menteri ya yang sudah sangat banyak bukti-bukti korupsinya itu segera ditangkap dan diadili, dan Prabowo itu berani memecat. Jadi kita tidak perlu menunggu 100 hari. Kita bilang menunggu 100 hari kabinet, tidak. Misalnya tadi Pak Antoni sudah menyinggung tentang kartu prakerja, tapi yang lebih parah sebetulnya adalah
penggunaan dana sawit. Dan temuan ini sudah dipegang oleh Jaksa Agung menjadi siap untuk menjadi sprindik. Lalu Airlangga diancam untuk mundur dari Menteri Perekonomian. Dan dia mundur, kenapa mundur? Karena takut ini sprindik dibongkar. Ya, jadi banyak hal-hal sebetulnya yang Pak Prabowo itu bisa lakukan segera tanpa menunggu proses lama, proses hukum. Ya, itu yang kita harapkan Pak Prabowo buktikan. Beliau itu adalah presiden yang memang ingin menjalankan negara Indonesia ini sesuai dengan amanat konstitusi dan harapan rakyat dan juga demokrasi yang katanya ini menjadi rujukan kita hidup berbangsa dan bernegara. Kalau tidak, ya mungkin judul ini apa, rezim Prabowo ini adalah kelanjutan dari rezim Jokowi, oligarki nepotis, itu akhirnya akan bisa terwujud. Tapi kita tidak mengharapkan itu. Ini hanya judul. Dan kalau sampai tetap berlanjut, maka saya mengajak kita semua untuk ikut bersama-sama menggalang yang namanya people power untuk kedua pemimpin itu, ya. Prabowo dan Gibran Fufufafa segera dilengsarkan dari pimpinan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, Marwan juga pada hari itu, hari Ahad itu kemarin, tanggal Ahad kemarin itu ya, Ahad kemarin itu Marwan menegaskan lagi bahwa petisi 100 itu tidak mendukung Prabowo, ya, karena yakin dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Prabowo memenangkan Pilpres dengan cara yang curang, yang semua itu bagian atau buah dari cawe-cawenya Joko Widodo. Meski demikian, satu lagi, petisi 100 juga mengatakan selain tidak mendukung Prabowo, juga tidak melipir untuk menempel pada kekuasaan Prabowo Subianto. Ya, tapi kata Marwan, karena memang Prabowo sudah menjadi presiden dan dilantik, maka yang bisa dilakukan adalah menitipkan pesan-pesan dan desakan-desakan agar Prabowo bertindak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Misalnya, dia diminta mengadili Joko Widodo. Misalnya, dia mengatakan bahwa ketika Joko Widodo berkuasa 10 tahun itu, bahkan ketika menjelang lengser pun ada sekitar 20 atau 40-an kepres dan produk hukum yang keluar. Dan itu harus dibatalkan karena itu menyangkut masalah-masalah strategis. Hanya Marwan Utara mengatakan bahwa Prabowo harus menghentikan itu dan membatalkan itu karena banyak keputusan Joko Widodo menjelang lengser itu merugikan rakyat Indonesia. Antara lain tentu saja misalnya tentang putusan-putusan terkait proyek strategis nasional yang kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu alasannya apa, kriterianya apa, pertimbangannya apa, dan yang paling penting kita tidak pernah tahu manfaatnya buat rakyat itu apa. Pada kasus Pantai Indah Kapuk 2 misalnya, PIK itu di Kabupaten Tangerang itu nggak jelas. Hanya disebutkan PIK 2 itu luasnya 1.756 hektar saja. Tapi menurut investigasi Saidi, si manusia yang merdeka, dan saya juga ada beberapa kali ke sana, itu ada 9 kecamatan ya di kabupaten, 8 kecamatan dan 1 kecamatan di Serang, Kabupaten Tangerang ke-8, di Serang Kecamatan Tanara, itu akan dibebaskan. Dan menurut perhitungan saya itu, kalau itu dibebaskan, itu lebih dari 100.000 hektar. 100.000 hektar, luar biasa. Dan ini melampaui batas-batas yang diizinkan dalam Pantai Indah Kapuk 2 yang cuma 1.756 hektar. Ya. Bahwa PIK mendapat status PSN aja itu sudah bermasalah. Apalagi masalah itu menjadi lebih besar lagi karena dia melebar kemana-mana. Nah, satu hal yang menarik dari penjelasan Mauro Batubara, teman-teman sekalian, adalah bahwa dia menuntut supaya Prabowo bisa bersikap tegas ya, sebagaimana
pidato-pidatonya yang menggebu-gebu, yang penuh dengan impian-impian terhadap Indonesia masa depan. Kalau Prabowo tidak kunjung melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki Indonesia, maka Marwan Batubara sebagai salah satu koordinator petisi 100 mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memakzulkan, melengsarkan paket Prabowo dan Gibran, ya. Karena sebetulnya tuntutannya adalah supaya Prabowo pertama mengadili Joko Widodo dan kedua memakzulkan Gibran, ya, lewat mekanisme yang ada, entah lewat DPR, MPR, segala macam. Kalau itu tidak dilakukan, maka kata Marwan Batubara, dia akan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama melengsarkan Prabowo dan Gibran. Seru saudara sekalian. Ya, tapi ini sikap politik yang secara konstitusi dibenarkan, disahkan. Bahkan konstitusi kita pasal 7A menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden bisa diberhentikan di tengah masa jabatan jika melakukan pelanggaran hukum, berkhianat pada negara, korupsi, kemudian melakukan perbuatan tercela dan sebagainya. Dan semua unsur itu sudah terpenuhi dilakukan oleh Gibran, juga bapaknya waktu itu. Untuk bapaknya, Petisi 100, seperti kata Marwan, menuntut agar Prabowo mengambil sikap untuk mengadili Joko Widodo dan kroninya. Untuk Gibran, karena sudah memenuhi unsur-unsur pasal 7A konstitusi kita, Undang-Undang 45 kita, maka minimal Prabowo tidak mengambil sifat ofensif, atau maksud saya membela Gibran yang akan melalui proses pemakzulan. Gitu. Dan kemarin sudah diterima oleh DPD, Dewan Perwakilan Daerah, tentang proses-proses pemakzulan, ya. Teman-teman, demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan seperti biasa saya minta teman-teman membantu menyiarkan video ini kepada teman-teman yang lain, grup-grup WA dan akun-akun media sosial yang lainnya, agar lebih banyak orang yang menonton. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum jadi subscriber, jadilah subscriber agar bisa tetap dijangkau oleh Bang Edi Channel. Jangan lupa pencet tanda loncengnya supaya selalu mendapatkan update informasi dari Bang Edi Channel. Makasih, kita mohon ampun pada Allah atas segala dosa-dosa kita, dan kita mohon Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.